Om Swastiastu, selamat pagi semeton olahraga Tabanan, teman-teman pimpinan dan pengurus cabang olahraga Tabanan. Tidak terasa hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 2023 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2024. Banyak dinamika fenomena yang terjadi selama satu tahun ini yang tentu akan menjadi catatan kita, khususnya kami Ketua KONI dan jajaran pengurus KONI Tabanan dan staf juga. Ada banyak hal yang perlu kami sampaikan dan akan menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Misalnya pertama adalah menyangkut kelembagaan dan keorganisasian KONI Kabupaten Tabanan dan cabur anggota KONI Kabupaten Tabanan. Terkait dengan kelembagaan dan keorganisasian ini, tentu seperti apa yang pernah kami sampaikan pada saat penyampaian visi misi saat Musorkap olahraga Kabupaten Tabanan akhir tahun 2022 tahun lalu. Di situ bagaimana kita KONI akan mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Tabanan. Jadi saya lihat dari perjalanan satu tahun terakhir ini, aspek kelembagaan dan keorganisasian KONI dan cabang olahraga anggota KONI masih harus kita benahi. Ini bukan serta-merta karena kebijakan kami dari KONI, tapi juga tuntutan fenomena sosial, fenomena regulasi yang terus berkembang saat ini, khususnya menyangkut tentang pembinaan dan penyelenggaraan olahraga prestasi di Indonesia, di Provinsi Bali dan juga di Kabupaten Tabanan pada khususnya. Baik, yang menarik, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Pemkab, Pengcap dan pengurus semuanya yang telah berpartisipasi. Ternyata di tengah keterbatasan sumber daya, anggaran juga yang masih terbatas, saya lihat teman-teman seluruh cabang olahraga masih bertahan untuk bergeliat melaksanakan tugasnya, melaksanakan pembinaan atlet, mengikuti event dan melaksanakan event. Kami mencatat di tahun 2023 ini di kawasan Debes saja itu hampir 65 event olahraga dari berbagai cabang olahraga berlangsung. Itu kalau kami hitung secara umum hampir melibatkan 60.000 partisipan, mulai dari penonton, panitia, peserta dan juga UKM yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan olahraga itu. Belum kegiatan atau event-event yang dilaksanakan di luar kawasan Debes. Ini sebuah dinamika olahraga yang menurut saya membanggakan, karena ini adalah indikator dan barometer bahwa teman-teman masih bekerja keras dalam pembinaan dan mewujudkan cita-citanya menjadikan atlet-atlet mereka berprestasi. Hal itu juga ditunjukkan dengan kepesertaan atlet Tabanan di babak kualifikasi PON. Itu menunjukkan ada 2 tahun lalu di menjelang PON Papua ke-20 itu ada 13 atlet Kabupaten Tabanan membela Bali di PON dari 6 cabang olahraga. Dan pada pelaksanaan BK PON tahun 2023 ini meningkat hampir 107% lebih, bahwa di babak kualifikasi PON tahun 2023 menuju PON 2024 di Aceh dan Sumut itu tercatat 28 atlet Tabanan lolos di babak kualifikasi dari 12 cabang olahraga. Ini lebih dari 100%. Mudah-mudahan tidak ada perubahan dengan berbagai faktor ya. Kita ini belum final, kita belum menuju PON tapi masih babak kualifikasi PON. Tapi data statistik ini bisa kami jadikan sebuah acuan bahwa geliat olahraga prestasi di Tabanan masih berada dalam koridornya, namun saya yakini masih banyak keterbatasan dan tantangan. Kemudian selanjutnya di samping pelaksanaan program rutin, tentu kami juga ingin mendorong partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat Tabanan, khususnya yang ada di 10 kecamatan di Tabanan, yang ada di desa-desa Tabanan.
kami kemas dalam program pengembangan dan inovasi. Inovasi ini tidak hanya menyangkut kecabangan olahraga, tapi juga tentang kehumasan, hubungan antar pelaku, dukungan sumber daya, partisipasi, dan sebagainya. Melalui pelaksanaan event-event olahraga khususnya yang dilaksanakan di kawasan Tebas ini, kami belajar. Kami belajar untuk membangun jaringan, yang mana kami sering katakan bahwa olahraga prestasi ini butuh dukungan publik. Kita perlu ke depan mengembangkan kualitas kehumasan, baik kehumasan yang dilaksanakan oleh KONI maupun kehumasan olahraga yang dilaksanakan oleh cabang olahraga masing-masing. Kehumasan ini kan bahasa kerennya kan public relation, artinya hubungan masyarakat. Kehumasan ini mengandung makna bagaimana kita berkomunikasi kepada masyarakat dan juga menampung aspirasi masyarakat. Jadi ada proses komunikasi yang bolak-balik di situ yang saling memperkuat. Jadi pada hal ini pada topik ini tentu kita ingin berbicara bagaimana di awal 2024 nanti kita harus menata ulang komunikasi kita di bidang olahraga. Karena proses komunikasi kita di tahun 2024 di bidang olahraga akan menentukan prestasi atlet Tabanan, olahraga Tabanan tahun 2025 yang mana nanti dilaksanakan Pekan Olahraga Provinsi Bali. Yang mana kalau kita lihat dari tahapannya, persiapannya Porprov 2025 nanti persiapan administrasinya itu sudah paling lambat bulan Agustus 2024. Jadi kita punya waktu sedikit, sementara 2024 pertengahan juga sudah kita disibukkan dengan kegiatan dukungan kita terhadap atlet Tabanan menuju PON. Jadi mudah-mudahan dua kegiatan besar itu yang rutin bisa kita sinergikan, dan tentunya setiap tahap kita harus memperoleh pengetahuan, ilmu dan pembelajaran yang berharga. Kita meyakini pasti semua tidak ada yang sempurna, tetapi kita tetap harus berjalan bahwa kapasitas kami di KONI adalah sebuah tanggung jawab, dan hal yang sama juga kapasitas teman-teman di masing-masing cabur juga sebuah tanggung jawab. Saya kira apabila tanggung jawab itu kita laksanakan, hak-hak kita juga secara alami akan menyesuaikan. Saya kira itu, dan terakhir yang saya catat juga sebagai sebuah kemajuan dan sebuah harapan, ternyata komunikasi kami di KONI dengan pemerintah daerah, dengan Bapak Bupati, Wakil Bupati, DPRD, dan semua pihak OPD, Porkompinda, terjadi kemajuan yang cukup signifikan. Bahkan kami sudah mulai mengkomunikasikan hal-hal prioritas yang ada di kawasan Tebas ini kepada Pak Bupati, khususnya menyangkut tentang renovasi sarana olahraga Gor Tebas Selatan. Gor Tebas Selatan ini sangat padat, sangat efektif, dan tentu banyak kenangan di sana bagi sejumlah cabur. Sayang kondisinya rapuh, atapnya bocor, lantainya juga kotor dan remuk, dan sehingga beberapa cabang olahraga tidak bisa kami tampung untuk memanfaatkan. Ini sudah kami komunikasikan dan sudah direspon oleh Bapak Bupati kemarin, bahkan dari PUPR Tabanan juga sudah turun melakukan evaluasi dan pengukuran. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama renovasi Gor Selatan bisa segera dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam ini Bapak Bupati. Dari segi kehadiran dan dukungan pemerintah daerah, khususnya Bapak Bupati Tabanan juga cukup meningkat. Beliau sudah hampir setiap saat dalam event-event resmi hadir untuk membuka kegiatan event-event olahraga dari teman-teman cabur, bahkan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya regional, provinsi maupun nasional. Jadi hal ini juga memberikan kemudahan bagi kami untuk melakukan komunikasi yang lebih intens terhadap perkembangan dan kondisi olahraga Tabanan, khususnya yang menjadi tugas KONI Kabupaten Tabanan beserta jajarannya. Itu dari sisi dukungan pemerintah. Yang kami ingin kedepankan nanti adalah kembali ke awal adalah tentang tata kelola organisasi cabur dan KONI, karena ini berhubungan dengan perencanaan,
khususnya perencanaan keuangan, termasuk juga setelah perencanaan ini kan berhubungan dengan pengelolaan atau manajemen, dan juga berhubungan terhadap prestasi dan pertanggungjawaban. Bahwa di tengah generasi Z, Gen Z ini atau generasi Z ini, KONI akan secara bertahap melakukan proses-proses digitalisasi terhadap pengelolaan manajemen olahraga, baik di internal KONI maupun KONI dengan cabur. Ini mandat bukan suka-suka kami, tetapi juga mandat dan rekomendasi kemarin di aspek keuangan, misalnya dari Inspektorat, BPKP, bagaimana semua dana-dana KONI yang dana pemerintah melalui KONI ini harus berbasis transfer bank. Nah, ini tentu membutuhkan manajemen cabang olahraga yang betul-betul solid, betul-betul sesuai dengan kaedah-kaedah dan asas kepatutan. Itu. Selanjutnya tentu kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat umum, khususnya yang ada di Tabanan. Apresiasi yang terbesar yang kami dengar dari mereka, pertama menyangkut penataan kawasan Tebes. Walaupun sederhana, ada tanaman, kadang-kadang ada yang mencuri juga di tengah kami berusaha mempercantik kawasan ini. Ada yang mencuri tanaman-tanaman, ada yang buang sampah sembarangan. Tentu itu sebuah tantangan yang tidak membuat kami mundur untuk terus berbenah. Saya kira demikian dulu sedikit evaluasi saya atas nama teman-teman KONI dan semua jajaran olahraga Kabupaten Tabanan di akhir tahun 2023 ini, dan semoga mengawali tahun 2024 nanti kita tetap semangat dan tetap berkarya dan tentunya tetap berprestasi. Saya kira demikian dulu bincang narasi akhir tahun, evaluasi akhir tahun. Saya atas nama Ketua KONI dan juga pengurus KONI yang lain, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pengetahuan, pembelajaran, dan tentunya perenungan bagi kita bersama. Saya akhiri dengan Pramu Santi, Om Santi Santi Om, salam olahraga. Salam olahraga teman-teman insan olahraga Kabupaten Tabanan dan seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan. Saya atas nama Ketua dan seluruh pengurus dan jajaran KONI Kabupaten Tabanan mengucapkan selamat menyambut dan memasuki tahun baru 2024. Perjuangan kita belum selesai. Semoga apa yang kita raih dan capai di tahun 2023 ini dapat kita jadikan bahan evaluasi, inspirasi, dan pengetahuan agar kita bisa berbenah menjadi lebih baik di tahun mendatang. Sekali lagi, tak ada gading yang tak retak. Selamat tahun baru 2024. Salam olahraga.